Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliana dari Lokal A Non-Reguler. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai software perangkat lunak komputer. Baran perangkat lunak mengatur masukan atau keluaran dari komputer, mengelola dan memerintah hardware agar dapat berjalan dengan baik, menjalankan perintah tertentu pada sebuah sistem, mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Pengelompokan perangkat lunak. Menurut fungsinya, perangkat lunak aplikasi dan perangkat lunak sistem. Menurut cara mendapatkan dan hak pemakaian, perangkat lunak komersial, perangkat lunak domain publik, shareware, freeware, dan rentalware. Perangkat lunak aplikasi. Program yang didesain untuk membantu pengguna supaya dapat lebih produktif atau membantu dengan tugas-tugas khusus. Beberapa perangkat lunak aplikasi dasar diantaranya adalah browser, pengolah kata seperti Microsoft Word, lembar kerja, pengolah grafik, pengolah gambar, game, sistem manajemen, dan lain-lain. Nah, ini merupakan contoh perangkat lunak aplikasi. Ada Word dan Photoshop. Kemudian perangkat lunak aplikasi. Ada dua macam tipe perangkat lunak aplikasi. Yang pertama ada customized application software, yaitu perangkat lunak yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau industri tertentu. Yang kedua ada packaged application software, perangkat lunak yang sudah merupakan paket dari vendor atau perusahaan yang umumnya dijualkan di toko untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tertentu. Kemudian ada perangkat lunak sistem, program yang digunakan untuk mengontrol sumber daya komputer seperti CPU, peranti penyimpanan, peranti masukan, dan peranti keluaran. Kedudukan program ini adalah sebagai perantara antara program aplikasi dan perangkat lunak komputer. Contohnya ada sistem operasi Windows, Linux, dan Mac. Kemudian perangkat lunak komersial. Perangkat lunak yang dijual secara komersial. Setiap orang yang bermaksud menginstalnya harus membelinya. Jika tidak membayar, berarti melakukan pembajakan perangkat lunak dan dapat dikenal sanksi hukum karena ada hak cipta. Hak cipta adalah suatu hak yang dilindungi hukum yang melarang seseorang untuk menyalin hak atas kekayaan intelektual tanpa izin pemegangnya. Kemudian ada perangkat lunak domain publik. Perangkat lunak yang tidak disertai hak cipta dan memungkinkan siapa saja melakukan tindakan apa saja terhadap program tersebut, termasuk membuang nama penciptanya dan memperlakukannya sebagai hak ciptanya sendiri dan mengenakan hak cipta. Software yang tidak dilindungi hak ciptanya atau gratis dan tidak terlihat seperti hukum. Versi penuh source kode tersedia secara bebas untuk dimodifikasi dan didistribusikan ulang dengan lisensi apapun. Nah, ini merupakan contoh perangkat lunak domain publik. Ada Apache dan MySQL. Kemudian shareware mengizinkan siapapun untuk meredistribusikan salinannya. Tetapi mereka yang terus menggunakan diminta untuk membayar biaya lisensi, membatasi penggunaannya dengan mengurangi fitur-fitur tertentu atau membatasi masa penggunaannya selama jangka waktu tertentu. Ada beberapa istilah yang sering dijumpai, yaitu ada demo atau trial, beta, stable, dan release. Kemudian ada freeware. Dibagikan secara cuma-cuma tanpa mewajibkan pengguna untuk membeli software tersebut serta dapat digunakan untuk jangka waktu juga dengan hak distribusi yang tak terbatas. Software yang termasuk dalam kategori freeware antara lain seperti browser, Mozilla Firefox, Opera, Cleaner, Smadap,
WinRAR, dan lain-lain. Kemudian ada ransomware. Dapat digunakan oleh perorangan atau institusi dengan cara menyewa, biasanya per tahun. Teknisnya hampir sama seperti software, bedanya jika sudah mencapai jangka waktu atau batas pemakaian tertentu, maka software tidak bisa digunakan lagi atau lock, dan pengguna harus memperpanjang kontrak pemakaian software tersebut, bukan membeli passcode seperti shareware. Jadi tujuan ransomware tidak untuk diperjualbelikan. Kemudian software open source hampir sama dengan software freeware. Pada software open source, pihak pembuat atau developer turut menyediakan source code atau keseluruhan bahasa pemrograman yang menciptakan software tersebut hingga berjalan. Situs paling terkenal untuk mendapatkan software berjenis open source tersebut dapat mengunjungi http://sourceforge.net. Jenis-jenis perangkat lunak, sistem operasi, program aplikasi, bahasa pemrograman, dan program bantu. Penjabaran perangkat lunak. Perangkat lunak atau software, program yang berisi kumpulan instruksi untuk menjalankan proses pengolahan data. Menurut Roger S., sekelompok item atau objek yang membentuk konfigurasi di mana di dalamnya termasuk program, dokumen, dan data. Menurut Melvin, suatu program yang berfungsi sebagai pengatur aktivitas kerja komputer dan semua instruksi yang mengarah pada sistem komputer. Nah, sampai di sini penjelasan software perangkat lunak komputer dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.